Tekstur rotinya ini lembut banget, isiannya wangi maksimal, dan walaupun rasanya premium, ini tuh tetap terjangkau. Nah, buat yang request resep baking lagi, nih hari ini aku mau recreate bolu bakar khas oleh-oleh Bandung yang sering kalian request. Pertama, ini kita bikin adonan rotinya ya, walaupun namanya bolu bakar, jadi ini tuh adonannya sebenarnya roti, tapi dengan kandungan telur dan juga fat yang lebih tinggi, menghasilkan roti yang tidak terlalu berserat, lembut, dan rasanya tuh dia lebih penuh. Tahap pertama, ini kita akan aduk semua bahan kecuali margarin dan juga garamnya. Setelah mulai menyatu dan permukaannya sudah halus kayak gini, ini baru kita masukkan margarin dan juga garam, aduk hingga kalis. Jangan kaget, adonan yang fat dan juga telurnya tinggi itu tuh memang lebih susah kalis. Makanya air susu telurnya itu kalau bisa dalam keadaan yang ekstra dingin ya, supaya adonannya ini nggak jadi panas. Tahap pertama, kita akan proofing adonannya ini hingga kurang lebih 2 kali lipat, bagi 2 dan masing-masing kita bentuk roll kayak gini. Resep ini tuh udah pas untuk 2 loyang kayak gini. Tips lengkapnya kalau kalian mau pakai loyangnya ukuran lain dan lain-lain, aku udah share semuanya di YouTube channel aku. Sebelum dipanggang, proofing lagi adonan roti hingga 2 kali lipat kurang lebih sekitar 35-45 menit. Dan karena loyangnya ini aku nggak ada tutup, jadi ini aku akalin, taruh loyang di atasnya, dialasi baking paper dan kasih pemberat. Lalu panggang aja hingga matang. Nah, salah satu yang megang peranan penting udah pasti isian buttercreamnya, dia tuh rasanya harus premium, wangi, dan juga enak. Tips pertama, aku suka buttercream ini dicampur telur karena rasanya tuh dia lebih utuh, teksturnya lebih lembut dan gak lengket di langit-langit. Ini cukup sampai 60 derajat sambil diaduk terus. Kocok butter yang dicampur margarin, serta gula halus ya. Ini kita kocok aja sampai mengembang dan campur dengan telur tadi, tapi didinginkan dulu ya. Dan pasti yang bikin ekstra wangi serta aromanya premium, ini aku tambahin blossom paste yang rasa Wisman dan juga butter and milk. Yang perisa Wisman ini tuh aromanya lebih ke keju ya, jadi ada gurih-gurihnya, sedangkan yang butter and milk dia tuh lebih milky dan juga rasanya tuh aromanya lebih manis. Roti sudah matang, keluarkan dari loyang, dinginkan, baru kita akan oles ini dengan isian buttercreamnya tadi ya. Dan untuk olesan luarnya, ini aku pakai margarin leleh yang aku campur dengan perisa Wisman dari blossom paste. Nah kalau udah, ini tinggal kita panggang aja ke 4 sisinya. Dan rotinya ini tuh juga awet ya, bisa sampai 1 minggu di dalam kulkas.